Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Topan Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang seorang ilmuwan muslim, ahli astronomi, sekaligus penemu jumlah hari dalam setahun. Inilah dia Al-Battani. Al-Battani, atau jika di barat yang disebut dengan nama Al-Bateknius atau Al-Bakteni. Sedangkan nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Roqi Al-Harani As-Sabi' Al-Battani. Ilmuwan muslim satu ini lahir di Batan, Haran, Suriah sekitar tahun 858 Masehi. Selain itu, keluarganya merupakan penganut sekte Sabian yang menyembah bintang. Akan tetapi Al-Battani memilih untuk tidak ikut dengan pemahaman keluarganya, dan melainkan memilih untuk memeluk agama Islam. Sedangkan jika kita berbicara terkait ketertarikan beliau dalam dunia astronomi, itu tidak lain karena kecintaannya dengan benda-benda langit yang kemudian dirinya terdorong untuk menekuni dunia astronomi. Dan yang semakin menguatkan tekadnya dalam mempelajari dunia astronomi adalah pendidikan dan darah keilmuan yang didapatkan dari sang ayah, yang ternyata juga seorang ilmuwan, yaitu Jabir bin Al-Battani. Selain itu, beliau hidup pada masa kejayaan ilmu astronomi Arab dan masa ditemukannya berbagai penemuan ilmiah di Arab dalam bidang ini. Namun sayangnya terkait guru dan masa pendidikan beliau tidak banyak dimuat dalam buku-buku sejarah. Paling tidak, Ali bin Isa al-Asturlabi dan Yahya bin Abu Mansyur yang merupakan ilmuwan muslim yang hidup pada masanya waktu itu memberikan kita kemungkinan bahwa Al-Battani sempat berguru pada salah satunya atau berguru pada sebagian muridnya. Sedangkan menurut Ibnu Al-Nadim dalam bukunya Al-Fihris, dijelaskan bahwasanya Al-Battani baru memulai perjalanannya dalam dunia astronomi sejak tahun 264 Hijriah atau 878 Masehi. Selain itu dikatakan pula bahwa beliau sempat membuat teropong bintang yang disebut dengan teropong Al-Battani di kota Atakiyah, utara Suriah. Selain itu, beliau tahu banyak tentang dunia astronomi dari buku-buku astronomi yang telah banyak terbit pada masanya, terutama buku Almages karangan Ptolemeus, yang dimana beliau pernah melontarkan komentar dan kritikannya pada buku tersebut. Selain Haran yang merupakan tempat kelahiran dan tempat belajarnya, beliau pun menjadikan kota Raqqa yang terletak di tepi sungai Eufrat sebagai tempat berbagai penelitian, hingga pada akhirnya dia menemukan berbagai penemuan cemerlang yang salah satunya menggunakan prinsip trigonometri, tepatnya ketika melakukan observasi astronomi di observatorium yang dibangun oleh Khalifah Ma'mun Ar-Rasyid, Khalifah dinasti Abbasiyah. Bahkan karena Al-Battani ini pada waktu itu sangat berjasa terhadap perkembangan astronomi, hal ini rupanya mendorong Khalifah Ma'mun Al-Rasyid membangun sejumlah istana di kota tersebut. Hingga pada akhirnya kota Raqqa tersebut menjadi pusat kegiatan baik pada ilmu pengetahuan maupun perniagaan yang cukup amat ramai. Di mata ilmuwan barat, nama Al-Battani sangat dihormati. Bahkan beberapa pakar mengakui kehebatan Al-Battani, yang beberapa diantaranya adalah pakar astronomi. Edmund Halley juga mengakui ketelitian Al-Battani dalam mengamati bintang-bintang. Begitupun dengan pakar sejarah George Sarton yang sangat mengagumi Al-Battani sebagai astronom terkemuka Arab. Maka tak heran jikalau para ilmuwan barat turut mengapresiasi kehebatan beliau
dengan mengabadikan namanya sebagai nama dari salah satu lembah di bulan. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam ensiklopedia Macmillan yang berisi ilmu astronomi, bahwa Al-Battani merupakan salah satu astronom terkemuka sepanjang sejarah. Sedangkan dalam buku Al-Fihris milik Ibnu Nadim, dikatakan bahwa Al-Battani lah yang merupakan ahli astronomi yang memberikan gambaran akurat terkait bulan dan matahari. Adapun seorang pemikir Islam berkebangsaan India, yaitu Sayyid Amir Ali dalam bukunya Ruhul Islam, dikatakan bahwa tabel astronomi yang dibuatnya dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin telah menjadi kaidah ilmu astronomi di Eropa selama berabad-abad. Meskipun begitu, Al-Battani lebih dikenal dalam sejarah ilmu matematika karena beliaulah yang pertama kali memasukkan sinus dan sinus sempurna sebagai ganti dari angka ganjil dalam ilmu hitung astronomi dan ilmu hitung trigonometri. Kontribusi Al-Battani dalam dunia astronomi. Mungkin yang sempat membuat kita bertanya-tanya adalah apa sebenarnya pemikiran dari Al-Battani yang cukup terkenal dan mendapatkan pengakuan dunia? Dan jawabannya adalah pemikiran beliau terkait lamanya bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan perhitungannya, beliau menyatakan bahwa lamanya bumi mengelilingi pusat tata surya dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Adapun alat gnom yang diciptakan oleh Al-Battani ternyata merupakan jalan bagi para ilmuwan untuk menciptakan satu persamaan waktu atau jam yang kita kenal saat ini. Dan tidak hanya itu, beliau juga sukses membuat daftar tabel sinus, kosinus, tangen dan kotangen dari 0 derajat dan 90 derajat secara cermat, di mana tabel itu dengan tepat ia terapkan dalam operasi aljabar dan trigonometri untuk segitiga sferis, dan beliau pun juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Sedangkan jika kita merujuk pada karya beliau, maka buku yang terkenal darinya tentang astronomi adalah Kitab Al-Zij. Buku ini diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang diantaranya bahasa Latin pada abad ke-21, dengan judul De Scientia Stellarum, Ude Numeris Stellarum et Motibus oleh Plato dari Tivoli, dan ke dalam bahasa Spanyol yang muncul pada abad ke-13 Masehi. Selain itu hadir pula beberapa buku lainnya seperti yang membahas tentang ilmu falak atau ilmu tentang lintasan benda-benda langit. Dan karya-karya inilah yang cukup berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa hingga datangnya masa pencerahan. Demikianlah sekelumit sejarah tentang Al-Battani, seorang ahli astronomi muslim penemu jumlah hari dalam setahun. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.